dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana nenek moyang kita mengajarkan kita mengolah tanah untuk bercocok tanam, persawahan, perkebunan, ini semuanya bisa terjadi karena sumber daya manusia kita yang mumpuni. Coba kalau misalkan sumber daya manusia kita malas-malasan, ya sudah, nggak mungkin Banyuwangi menjadi pusat perikanan di Indonesia. Tidak mungkin Banyuwangi menjadi lumbung padi ya di Jawa Timur. Maka sumber daya manusia dan sumber daya alamnya harus disatukan, harus disinkronkan agar sama-sama mempunyai keuntungan. Satu lagi yang dimiliki oleh Banyuwangi adalah sumber daya sosial, ya, di mana Banyuwangi ini tidak hanya terdiri dari satu suku, tidak hanya terdiri dari satu suku Osing saja, tapi Banyuwangi ada yang dari Bugis juga, ada yang dari Mataraman juga, ada yang dari Madura juga. Nah, inilah sumber daya sosial yang dimiliki oleh Banyuwangi. Jadi lengkap sekali, dan kami berharap dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang dimiliki oleh Banyuwangi, ini harus menjadi modal bagi kita semuanya untuk membangun daerah yang kita cintai. Ya, dan bersyukur nih saya dapat informasi bahwa rilis dari survei Alfara, ya, Litbang Kementerian Agama, bahwa indeks potensi radikalisme ini semakin menurun. Nah, maka alhamdulillah Banyuwangi walaupun memang tidak terlihat kasus-kasus radikalismenya, tetapi kita juga tetap harus waspada karena kita punya modal sosial yang sumber daya sosial yang besar, sumber daya alam yang besar, lalu sumber SDM yang besar, ya, maka ini sebenarnya potensi radikalisme ini ada. Tetapi alhamdulillah ya, sampai saat ini Banyuwangi tidak pernah muncul kasus-kasus radikalisme. Bahkan Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten atau kota yang welas asih, ya, yang welas asih. Salah satu kabupaten kota yang memiliki budaya welas asih yang baik atau compassionate city. Nah, ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semuanya. Maka kesadaran, literasi, dan toleransi masyarakat ini harus terus kita tingkatkan dan harus diawali sejak dari anak-anak, sejak dari usia sekolah. Ya, maka anak-anakku semuanya, kalian sekarang sedang di masa sekolah, ayo maksimalkan potensi kalian untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang dimiliki oleh Banyuwangi. Jangan sampai ada gesekan-gesekan karena tidak ada pemerataan, lalu nanti kalian bisa menimbulkan kecemburuan, dan ini akhirnya menimbulkan efek-efek radikalisme. Memang radikalisme ini tidak hanya bicara dari segi agama, ya, tetapi radikalisme ini juga bisa berbicara dari segi ya biasalah kalau anak ABG itu punya geng, ya, punya squad gitu ya, lalu punya kelompok-kelompok. Nah, ini kadang-kadang radikalisme berawal dari situ karena saking kaliannya cinta dengan kelompok kalian, akhirnya saling menjelekkan dengan kelompok-kelompok yang lain, dan akhirnya menimbulkan perkelahian antar sekolah, ya, yang sering muncul. Lalu juga ada bullying. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Nah, berkaitan dengan pertemuan hari ini, yaitu dialog kebangsaan, maka anak-anakku semuanya harus punya visi dan misi yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan kecintaan kepada daerah, kepada bangsa, walaupun kalian berbeda dari latar belakang yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda. Ya, tidak mungkin kita ini berawal dari satu ras. Contohnya saja saya ini mungkin memang dari suku Jawa, tapi orang tua saya mungkin bisa berasal dari di luar suku Jawa, ya. Karena pernikahan campuran di masa nenek moyang kita itu sangat kental sekali, apalagi ketika zaman kerajaan dulu, ya, untuk menjalin persahabatan pasti disatukan dengan pernikahan. Yang mungkin suku Chinese menikah dengan suku Jawa dan sebagainya, dan suku Arab menikah dengan suku
Chinese. Nah, inilah pola-pola. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan apa ya, dengan kalau dalam Islam itu namanya asubiyah, bangga dengan kesukuan kita. Karena belum tentu kita asli Jawa, murni Jawa gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya. Dan pesan saya kepada seluruh jajaran pendidikan, para guru, para orang tua, dan semua pihak, inilah saatnya bagi kita untuk menanam, merawat, dan menyemai benih peradaban. Ya, karena anak-anak kita ini adalah calon pemimpin masa depan. Jadi jangan disamakan cara mendidik anak-anak sekarang ini dengan di masa kita. Karena permasalahan di zaman sekarang lebih kompleks, lebih banyak, dan mungkin bisa lebih klasifikasinya lebih luas. Ya. Nah, Profesor Yudi Latif dalam bukunya Pendidikan yang Berkebudayaan, ini dibuat tahun 2020. Pendidikan itu ibarat benih harapan. Bila benih itu mendapat perawatan jiwa yang baik, dia akan tumbuh jadi pohon kebijaksanaan dan peradaban yang subur dan luhur. Jadi kalau Bapak Ibu guru saat ini, para orang tua memberikan anak-anak kita ya pendidikan atau perawatan jiwa yang baik, insya Allah nanti ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, penuh dengan keluhuran budi. Nah, untuk pesan kepada anak-anakku semuanya, ayo kita tingkatkan semangat juang, semangat belajar, jangan malas, ya, jangan malas. Karena kalau kita malas, kita akan tertindas, ya, kita akan tertinggal, ya, dan kita tidak boleh lemah. Karena jika kita lemah, kita akan kalah, ya, dan juga kita tidak boleh berhenti untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Karena kalau kita berhenti berkreasi, kita berhenti belajar, kita berhenti berpikir, maka kita bisa mati. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, dalam momen yang baik ini, mari kita terus tingkatkan tenggang rasa kita, saling menghargai, jangan ada sikap merendahkan sesatu sama lain, ya, karena setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan masing-masing, ya. Yang satu mungkin pintar dalam matematika, yang satu mungkin pintar dalam budaya, dalam kesenian, dan semua potensi yang dimiliki oleh anak-anak sekarang memiliki kesempatan untuk maju. Ya, kalau dulu ingat sekali zaman saya kalau ditanya cita-citanya apa, mau jadi dokter. Orang sukses dilihat dari pekerjaannya, mau jadi dokter, mau jadi pegawai bank gitu ya. Tapi sekarang sudah berbeda. Kalau anak-anak suka dengan kreativitas, punya kreativitas, silahkan geluti. Selama itu memang passionnya, digeluti secara serius, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Ya, jadi anak-anakku semuanya, kalian harus mempunyai mimpi besar untuk memajukan diri kalian. Jangan pesimis, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, kalian punya kemampuan masing-masing, maka ayo besarkan mimpi kalian untuk memajukan diri kalian, untuk menjadi diri kalian sendiri. Ya, yang nantinya bisa memajukan Banyuwangi, bisa memajukan Indonesia. Karena kalian adalah harapan yang akan menjadi tongkat estafet atau meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, ya. Dan kami berharap anak-anakku semuanya harus tetap berprestasi, apapun prestasi yang kalian peroleh. Ya, hari ini, kemarin, ya, kami juga sudah mengantarkan anak-anak Banyuwangi untuk ikut lomba MTQ. Lalu kemarin kami juga bertemu dengan anak-anak Banyuwangi juga yang sudah memenangkan lomba raka-raki. Lalu juga kemarin kami juga sudah menghantarkan anak-anak yang ikut dan memenangkan medali di PON Papua. Nah, semua anak-anak ini adalah orang-orang hebat.
orang-orang yang sudah punya prestasi. Maka bagi anak-anakku semuanya yang masih pusing, yang masih bingung menentukan passionnya, ayo tentukan passion kalian dan kejar mimpi kalian setinggi-tingginya sehingga nanti kalian bisa menggapai mimpi kalian tersebut, ya. Dan terus kembangkan potensi kalian. Kalian semua bisa, selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, insya Allah kalian bisa, dan teruslah menjadi anak-anak Indonesia yang memahami dan menghormati bagaimana Pancasila, isi Pancasila, bagaimana isi dari Undang-Undang Dasar 1945, dan bagaimana arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dan tetaplah menjadi anak Banyuwangi yang menjaga nilai-nilai budaya dan keluhuran tradisi. Seperti yang sering disampaikan tokoh-tokoh bahwa Banyuwangi boleh maju, Banyuwangi boleh hebat, tetapi Banyuwangi tidak boleh, kita sebagai warga Banyuwangi tidak boleh meninggalkan tradisi, budaya, dan keluhuran budi dari Banyuwangi sendiri. Ya, jadilah pemenang dalam kehidupan yang penuh tantangan, karena tantangan kalian ke depan sangat berat, tetapi saya yakin dengan semangat, dengan sinergi, dengan kolaborasi, dengan kerja bersama, dengan inovasi yang kalian lakukan, kalian bisa menghadapi tantangan yang berat di masa-masa yang akan datang. Ya, saya juga akan terus mendorong bagaimana nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, kearifan lokal untuk terus tumbuh di Kabupaten Banyuwangi dan bisa menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi harus terus maju dan tetapi juga terus mempertahankan keluhuran tradisi dan sistem nilai yang ada di Banyuwangi harus kita jaga. Ya, jadilah anak Banyuwangi berprestasi untuk kemajuan negeri yang kita cintai bersama. Sekali lagi, selamat anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami berharap anak-anakku semuanya nanti bisa menghadirkan ide-ide, bahkan mungkin saran-saran untuk kami yang ada di pemerintah daerah. Ya, Pak Ratno ya. Mungkin nanti ada saran, ada masukan kepada kami, kepada para guru-guru, kepada para pejabat, kepada para pemimpin daerah ini, agar nantinya bisa kita bersama-sama menjalankannya, dan mudah-mudahan terus doakan Banyuwangi agar terhindar dari budaya radikalisme, agar terhindar dari segala bentuk perpecahan orang-orang yang ingin memecah belah. Mudah-mudahan Banyuwangi terhindar dari itu, dan mudah-mudahan juga karena sekarang kita lagi musim penghujan, mudah-mudahan kita berdoa Banyuwangi dibebaskan dari segala bencana dan segala mara bahaya. Mari kita terus perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing, dan jadikan modal keimanan dan ketakwaan kita ini sebagai landasan hidup kita agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Demikian anak-anakku semuanya, Pak Ratno, terima kasih. Mudah-mudahan kalian terus sukses menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya yang nantinya bisa kalian rangkul, bisa kalian libatkan dalam kegiatan-kegiatan positif yang kalian lakukan baik di sekolah maupun di komunitas-komunitas yang ada di Banyuwangi. Demikian Pak Ratno yang bisa saya sampaikan. Selamat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Bupati kita. Terima kasih Ibu Bupati atas arahan pembinaan dan nasihatnya kepada kita semuanya, khususnya kepada anak-anak. Insya Allah nasihat Ibu, arahan Ibu akan ditindaklanjuti oleh anak-anak kita, dan kita berdoa mudah-mudahan itu modal awal anak kita bisa mencapai kompetensi APA 21, mereka bisa memiliki kompetensi yang tinggi dalam hal critical thinking atau memecahkan masalah, punya kemampuan tinggi untuk berkomunikasi,
berkolaborasi dan punya kreativitas yang tinggi, serta tetap dalam karakter Indonesia dan siap membanggakan Banyuwangi dan membanggakan Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Bupati, selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan dialog mengenai toleransi kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian sudah tahu belum konsep toleransi itu bagaimana sih? Nah, pasti sudah ada yang tahu ya. Nah, dalam acara dialog kebangsaan kita pada pagi hari ini, kita akan bahas bersama tentang konsep toleransi antar umat beragama.